Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Pria Menyedihkan, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silakan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih and so just try keep up with me. Perselingkuhan papa saya dan Rika terus terjadi selama ibu saya masih hidup. Setelah ketahuan selingkuh, papa saya semakin jarang pulang. Dan saat pulang dia hanya marah-marah kepada ibu saya. Dan bahkan dia juga memukul saya karena waktu itu saya hendak membantu ibu saya. Dia tuh memang suami dan ayah yang tidak punya hati, kata Franz. Papanya adalah sosok orang tua terburuk menurut dia. Franz bahkan menyesal karena harus memiliki papa seperti Surya. Setelah itu, ibu saya langsung sakit-sakitan karena dia terlalu banyak pikiran. Dia jadi kurang istirahat dan kurang makan. Setiap hari dia hanya menangis dan entah kenapa walaupun sudah dikhianati oleh papa saya, ibu saya tetap tidak ingin menceraikan papa saya. Sampai akhirnya ibu saya masuk rumah sakit karena kondisinya yang semakin memburuk. Dan waktu itu hanya saya yang menemani ibu di rumah sakit. Papa saya tidak pernah peduli dengan kita berdua. Saat ibu masuk rumah sakit, dia tidak pernah datang untuk melihat ibu saya sama sekali. Bahkan dia tidak pernah menelpon dan menanyakan bagaimana kondisi ibu. Dan di saat terakhir ibu saya, dia ingin sekali bertemu dengan papa saya. Tapi papa tidak pernah datang. Bahkan saya sudah memohon, dia juga tidak peduli. Sampai akhirnya ibu saya meninggal. Dan sebelum meninggal, ibu sempat menitipkan pesan ke saya untuk papa. Dia bilang jika dia sangat mencintai papa, apapun yang sudah papa saya lakukan, dia tetap menganggap papa saya suami terhebat, sama seperti pertama mereka bertemu dulu. Dan dia bilang juga ke saya untuk jangan benci papa, karena seburuk-buruknya papa, dia tetap orang tua saya. Secinta itu ibu saya sama papa. Bahkan setelah disakiti seperti apapun oleh papa, dia tidak pernah benci sama suaminya. Kata Franz lagi, air matanya semakin deras keluar. Dia tidak terima saja ibunya yang baik hati harus mendapatkan suami biadab seperti papanya. Franz mengembuskan nafasnya dengan berat. Dia mencoba untuk menahan tangisannya. Alicia bahkan juga ikut menangis saat mendengar cerita Franz. Dia seolah bisa merasakan sakit hati yang ibunya Franz terima. Dia juga merasa kasihan dengan ibunya Franz. Ibu Franz mempunyai hati yang seperti malaikat. Dan saat acara pemakaman ibu saya, Bapak malah datang bersama Rika, perempuan murahan itu. Mereka seolah senang atas kepergian ibu saya. Bahkan tidak ada raut sedih sama sekali di wajah Papa. Saya sampai berpikir, ada orang yang sejahat itu. Walaupun mungkin dia tidak mencintai ibu saya lagi, tapi ibu saya adalah istrinya dia. Dan dulu mereka pernah bersama. Dan tak lama papa saya malah menikahi perempuan murahan itu. Dan tanpa tahu malu mereka tinggal di rumah ibu saya. Jika tidak ingat dengan pesan ibu saya, mungkin saya sudah bunuh mereka berdua. Dan sekarang mereka malah mau senang-senang dengan harta ibu saya. Saya tidak akan pernah membiarkan itu semua terjadi. Sekalipun dia ayah saya, tidak akan saya ampuni. Jika berani mengganggu harta ibu saya, rumah peninggalan saya sudah mereka tempati karena rumah itu memang atas nama papa saya. Tapi untuk harta yang lain, masih atas nama ibu saya, termasuk rumah sakit tempat saya bekerja sekarang.
Rika dan anak-anaknya itu hanya mau mengincar semua harta keluarga kami. Dia itu cuma perempuan ular, saya tidak akan membiarkan dia mengambil semuanya. Saya sangat benci dengan apa yang namanya perselingkuhan. Apa yang sudah papa saya lakukan sudah membuat rasa trauma sendiri di dalam hati saya. Maka saya selalu bilang sama kamu, jika kesetiaan itu sangat penting untuk saya. Orang yang berselingkuh adalah orang yang paling hina menurut saya, ucap Franz dengan tegas. Alicia langsung terdiam saat mendengar ucapan Franz itu. Dia menelan ludahnya susah payah. Setelah mendengar semua cerita ini, dia semakin takut jika hubungan dia dan Arkana akan terbongkar. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana marahnya Franz saat itu semua terjadi. Franz punya trauma tersendiri dengan yang namanya perselingkuhan, dan dia sudah bersumpah akan menjadi suami yang setia untuk Alicia. Dan tanpa Franz ketahui, mungkin apa yang terjadi pada ibunya akan terjadi pada dia juga. Karena nyatanya Alicia pun sudah berselingkuh di belakang dia. Entahlah. Alicia dan Franz kini sudah berada di rumah mereka. Setelah Franz menceritakan semua tentang keluarganya, dia merasa tenang. Dia pun mengajak Alicia untuk pulang karena hari juga sudah semakin larut malam. Saat sampai rumah, Franz langsung tidur karena dia merasa lelah. Sementara Alicia, dia tidak bisa tidur sama sekali. Kini sudah jam 12 malam dan matanya tidak merasa ngantuk sedikit pun. Dia sudah berusaha untuk tidur tapi tetap tidak bisa. Di luar sana tengah hujan deras dan udara menjadi sangat dingin. Harusnya enak untuk tidur tapi dia malah tidak bisa tidur sama sekali. Alicia hanya duduk di atas ranjang dan melihat ke arah Franz yang tengah tertidur pulas. Dia sadari tadi tidak berhenti menatap Franz. Saya trauma dengan perselingkuhan. Orang yang berselingkuh adalah orang yang hina. Kata-kata Franz yang itu terus berpikir di kepala Alicia. Dia merasa tertampar dengan ucapan Franz itu, karena dia juga akan menjadi salah satu orang yang mengkhianati Franz. Setelah mendengar semua cerita Franz dan ibunya, Alicia merasa sangat kasihan dengan Franz. Ternyata sudah banyak sekali luka yang Franz terima selama hidupnya. Franz ternyata sangat menderita. Apa iya gua mau menambah penderitaan dia lagi? Apa yang harus gue lakukan sekarang? Alicia yang merasa pusing, dia pun memilih untuk turun dari ranjang. Dia mengambil handphonenya dan berjalan keluar menuju balkon kamar. Dia tidak peduli jika di luar sedang hujan. Saat ini dia hanya butuh udara segar agar pikiran dia bisa tenang. Saat dia keluar, angin yang cukup kencang langsung mengenai dia. Alicia menggunakan sweater yang dia gunakan. Dia pun duduk di kursi yang ada di balkon itu. Dia menatap ke arah hujan yang terus saja turun tanpa henti. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Tapi menyakiti orang sebaik Franz, rasanya gue seperti jadi penjahat saja. Dia pun mengambil handphonenya dan menghidupkan handphonenya yang sedari tadi masih saja dia matikan. Saat handphonenya hidup, dia kembali membuka pesan dari nomor yang tidak dia kenal tadi. Nomor yang dia pikir saja jika itu Arkana. Hatinya pun mengatakan jika Arkana yang mengirimi dia pesan itu. Saat Alicia membuka pesan itu, ternyata voice note yang sempat dia buat tadi belum terkirim dan malah terhapus. Loh, tadi itu ada Franz, jadi gua panik duluan. Dia pun segera mengetik pesan baru. Ya, nomor gua udah diblokir. Ini sebenarnya nomor Arkana bukan ya? Tapi cuma Arkana yang panggil gua baby. Ucap Alicia, panggilan itu adalah panggilan sayang yang Arkana berikan ke dia dari sejak dulu. Jika memang orang itu Arkana, dia semakin yakin jika Arkana pun masih mencintai dia. Buktinya Arkana masih bilang rindu kepadanya. Alicia kembali melihat ke depan dengan wajah sedihnya. Arkana, ayo kembali, aku butuh kamu di sini. Dia kasihan dengan Franz. Tapi Alicia tetap tidak bisa bersama dengan Franz hanya karena rasa kasihan. Dia juga ingin bahagia bersama orang yang dia cintai. Gua gak selingkuh. Arkana yang lebih dulu jadi kekasih gua. Justru di sini Franz yang menjadi selingkuhan gua. Mungkin orang-orang akan mengatai dia egois nanti. Tapi Alicia juga tetap tidak bisa memaksakan perasaan dia untuk Franz. Dia hanya bisa pasrah sekarang dengan apa yang terjadi nanti. Jika semua ini terbongkar, dia siap menerima amarah dari Franz dan semua orang. Malam itu Alicia berpikir keras. Dia merasa semakin pusing dengan keadaan yang semakin runyam itu.
Dia yang sangat mencintai Arkana harus terjebak menikah dengan Franz, yang ternyata mempunyai banyak trauma tentang perselingkuhan. Malam itu jam 2 pagi baru Alicia bisa tidur. Keesokan paginya Alicia dan Franz bangun sedikit kesiangan. Hari ini Franz bekerja masuk malam, dan Alicia dia tidak kuliah karena libur. Dia dan teman-temannya diliburkan sebelum pergi ke acara kemah besok pagi. Tepat jam 9 pagi, Franz yang terbangun lebih dulu, dia langsung tersenyum saat melihat Alicia yang tertidur dengan lelap di sebelah dia. Mata Franz terasa sangat berat pagi ini, karena tadi malam dia terlalu banyak menangis. Bahkan matanya masih terlihat sembab. Dia mengangkat tangannya dan mengusap rambut Alicia dengan pelan. Tak lama Alicia juga terbangun, matanya terbuka secara perlahan. Dan saat membuka mata, dia dikejutkan dengan Franz yang sudah tersenyum di depan dia. "Morning," ucap Franz dengan suaranya yang terdengar serak. Alicia mengusap matanya. Dia masih merasa mengantuk, kepalanya juga terasa pusing karena dia yang kurang tidur. Franz mencium pipi Alicia beberapa kali dan kemudian dia bangun dari tidurnya lebih dulu. "Hari ini kita akan pergi ke mall. Jadi cepat bangun dan siap-siap. Saya akan belikan apapun yang kamu mau nanti." Franz lebih dulu bangun dan dia pun segera masuk ke dalam kamar mandi. Alicia masih berbaring dan menatap Franz yang terlihat semangat sekali pagi ini. Aneh banget. Padahal tadi malam dia kacau banget dan pagi-pagi ini bisa-bisanya dia semangat kayak gitu ya. Franz cepat sekali berubah moodnya. Jika dia jadi Franz mungkin masih merasa sedih pagi ini. Sekitar 15 menit Franz mandi sampai akhirnya dia selesai dan keluar dari kamar mandi. "Ayo sayang bangun, kita ke mall," ucap Franz. Dia semangat karena ini pertama kali dia pergi berdua dengan Alicia ke mall. Dia tidak akan menyanyiakan momentum ini. Mungkin bagi semua orang pergi berdua ke mall dengan istri adalah hal biasa, tapi bagi Franz itu sangat luar biasa. Selama ini mereka hanya pergi berdua jika ke rumah orang tua Alicia, atau saat Franz mengantar Alicia kuliah. Dengan malas-malasan Alicia pun bangun dan dia pun masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Franz dia langsung berganti baju. 20 menit kemudian Alicia keluar dari dalam kamar mandi. Saat keluar dari kamar mandi, Alicia dibuat terpesona melihat Franz yang sangat tampan. Franz terlihat memakai kaos oversize dan celana jeans. Jarang sekali dia melihat Franz berpenampilan seperti ini, karena biasanya Franz selalu memakai kemeja dan juga celana bahannya. Alicia sampai termenung dan dia tidak sadar jika Franz memanggil dia sedari tadi. "Sayang, ayo cepat ganti baju. Aku sekalian mau ajak kamu ke makam ibu aku." Bisa-bisanya sih gua terpesona sama dia, ucap Alicia. Dia merasa gemas dengan dirinya sendiri. Franz memang sangat tampan, membuat siapa saja langsung terpesona setiap kali melihat dia. Alicia pun cepat-cepat berganti baju lalu dia keluar dan mengeringkan rambutnya. Franz juga masih berdiri di dekat meja rias. Dia langsung memeluk Alicia dari belakang dengan erat. Alicia memutar bola matanya jengah saat melihat apa yang Franz lakukan. "Aku gak bisa gerak kalau kayak gini. Tadi saya baru saja lihat iklan anak kecil di TV, lucu sekali. Kalau kita punya anak kayaknya bakalan lucu juga. Kalau perempuan mirip kamu dan kalau laki-laki mirip saya." Alicia sedikit bingung saat Franz tiba-tiba membahas soal anak. "Alicia, saya akan selalu menunggu kamu sampai kamu siap punya anak sama saya." Alicia menghembuskan nafasnya berat. Dia pun mencabut hair dryer yang Franz pegang dan kemudian dia menoleh ke arah Franz. "Sebaiknya gak usah ditunggu, karena aku mungkin gak akan pernah siap untuk kasih anak ke kamu. Daripada kamu nanti berharap dan kecewa dengan harapan kamu sendiri, lebih baik tidak usah mengharapkan hal itu," kata Alicia tegas. Ya mungkin ucapan Alicia terdengar jahat, tapi dia mengatakan ini agar Franz tidak berharap untuk memiliki anak dengan dia. Senyum Franz langsung menghilang saat mendengar ucapan Alicia. Dia sedikit sedih karena Alicia yang tidak ingin memiliki anak dengan dia. "Tidak apa kalau kamu belum siap sekarang. Saya akan selalu setia sampai kamu siap. Saya tidak akan memaksa kamu melakukan apa yang tidak kamu inginkan," kata Franz lagi. Dia mengatakan ini agar Alicia tidak tertekan menjadi pernikahan ini. Menjalani mungkin maksudnya.
Setelah itu Franz menunduk dan dia mencium bibir Alicia dengan lama dan dalam. Alicia masih terdiam. Dia heran dengan Franz yang tidak pernah marah sekalipun dia mengatakan hal-hal yang mungkin sudah menyakiti hati Franz. Franz selalu menanggapi ucapan kasar Alicia dengan lembut dan sabar. Franz pun melepaskan ciumannya di bibir Alicia. "I love you," ucap dia lirih. Bukannya marah, Franz malah mengatakan cinta pada Alicia. Alicia tidak membalas ucapan cinta dari Franz itu. Dia pun membalik tubuhnya menghadap ke arah kaca lagi. Dia kembali untuk bersiap-siap dan tidak menghiraukan Franz. Alicia bertingkah seolah dia tidak mendengar ucapan Franz itu. Franz hanya bisa tersenyum tipis saat Alicia tidak membalas ucapan cinta dia. Selalu seperti ini Alicia, selalu diam setiap kali dia bilang I love you. Dia sadar jika Alicia memang belum mencintai dia. "Saya akan selalu menunggu kamu sampai membalas cinta saya." Franz yakin suatu saat Alicia pasti akan bisa membalas perasaan dia. Setelah itu terjadi keheningan di antara mereka. Dan kemudian mereka pun langsung berangkat untuk pergi ke mall dan ke makam ibunya Franz. Singkatnya Alicia dan Franz sudah sampai di makam ibunya. Mereka kini tengah berjongkok di sebelah kuburan ibunya Franz. Mereka menaburkan bunga di atas makam ibunya Franz. "Ibu, Franz bawa Alicia ke sini," ucap Franz. Ini kali pertama dia membawa Alicia ke makam ibunya. Alicia menatap batu nisan ibunya Franz. Di sana tertulis nama ibunya Franz. Dia baru tahu juga siapa nama ibunya Franz. Selama ini dia benar-benar tidak peduli apapun tentang Franz. Franz tampak mengusap batu nisan ibunya dengan pelan. Setiap datang ke sini, dia ingin menangis rasanya. "Ibu, yang tenang di sana ya. Di sini aku akan berusaha melawan semua orang yang sudah jahat sama ibu. Dan maaf jika aku mungkin akan ingkar janji dan aku memilih untuk melawan papa. Karena aku sudah tidak tahan lagi. Suami ibu itu sudah sangat keterlaluan," ucap Franz. Alicia ikut sedih saat tahu nasib Franz dan ibunya. Hanya mendengar cerita dari Franz, dia tahu jika ibunya Franz adalah orang yang sangat baik dan sabar, dan juga memiliki hati yang sangat tulus. Cukup lama mereka berada di pemakaman itu. Dan setelah Franz puas mengungkapkan perasaannya di sana, barulah mereka pergi. Mobil mereka langsung menuju ke mall. Wajah Franz masih tampak sedih setelah dari makam ibunya. Alicia melihat ke arah Franz, dia pun mencoba untuk mengajak Franz bicara. "Apa kamu punya foto ibu kamu? Aku mau lihat." Franz langsung mengambil foto ibunya yang dia simpan di dalam mobilnya dan dia memberikan foto itu ke Alicia. "Hanya sedikit foto saya dan ibu saya, yang lain ada di rumah papa saya." Alicia pun melihat foto Franz dan ibunya itu. Dia terkejut saat melihat ibunya Franz yang sangat cantik. "Ya ampun, ibu kamu cantik banget." "Ibu saya memang cantik, makanya anaknya juga tampan seperti saya." "Pede banget sih," ucap Alicia. Franz tertawa saat mendengar ucapan Alicia. Suasana menjadi ceria lagi dan rasa sedih Franz hilang setelah dia bercanda dengan Alicia. Alicia terus melihat foto Franz dan ibunya sampai akhirnya mereka pun sampai di mall. Mereka berdua turun dari mobil dan Alicia langsung memakai kacamata dan topi agar tidak ada yang mengenali dia. "Untuk apa sih pakai kayak gini? Lepas aja lah." "Ih, jangan. Nanti bisa gawat kalau aku ketemu sama teman-teman aku." Franz akhirnya mengalah. Dia membiarkan Alicia melakukan apapun yang dia mau daripada mereka bertengkar dan tidak jadi pergi. Dalam hati Franz menjadi heran karena Alicia yang sangat takut untuk bertemu dengan teman kampusnya jika mereka sedang bersama. Nanti Franz akan mencari tahu siapa saja teman-teman Alicia dan yang dekat dengan Alicia, karena selama ini dia tidak pernah tahu tentang itu. Dan mungkin dia akan tahu apa alasan Alicia ingin merahasiakan tentang pernikahan mereka berdua. Mereka pun akhirnya berjalan masuk ke dalam mall itu. Franz menggandeng tangan Alicia dengan mesra, sementara Alicia hanya menunduk sebisa mungkin. Dia tidak mengangkat wajahnya. "Oh ya, pertama-tama kita mau kemana dulu?" "Terserah sajalah," ucap Alicia. Dia sebenarnya tidak mau pergi ke mall dengan Franz.
Franz jadi bingung saat Alicia bilang terserah. Akhirnya dia mengajak Alicia untuk menonton film. Alicia terkejut saat Franz malah mengajak dia untuk nonton, padahal katanya mereka mau membeli peralatan untuk dia pergi kemah. "Hari ini saya mau ajak kamu ngedate," ucap Franz semangat. Melihat Franz yang semangat, Alicia jadi tidak tega jika harus mematahkan semangat Franz itu. Ya, akhirnya dia ikut saja kemana Franz mengajak dia pergi. Anggap saja kali ini dia menghibur Franz yang lagi sedih karena kejadian tadi malam. Mereka menonton film bersama dan setelah itu Franz mengajak Alicia untuk foto box bersama. Alicia tidak menyangka jika Franz yang kaku bisa alay juga. Banyak sekali foto yang mereka ambil dengan pose yang lucu-lucu. Dan perlahan Alicia sudah mulai terbawa suasana dan menikmati waktunya bersama Franz. Setelah itu baru Franz mengajak Alicia belanja semua kebutuhan dia untuk kemah. "Nanti habis itu baru kita makan siang ya." Alicia menganggukkan kepalanya dengan semangat. Dan mereka pun masuk ke salah satu toko yang menjual baju wanita. Di sana Alicia membeli jaket baru dan baju-baju panjang untuk kemah. Dia jarang punya baju seperti ini karena dia lebih suka pakai baju yang seksi. "Kamu harus bawa lotion nyamuk, lalu obat-obatan juga nanti. Dan kita juga harus beli makanan yang banyak biar kamu gak telat makan," ucap Franz. Alicia sampai pusing mendengar Franz yang sangat cerewet. Dia sampai menggelengkan kepalanya. Franz sudah seperti ibu-ibu yang sedang mengantar anaknya belanja. "Aku cuma kemah 3 hari. Gak usah banyak-banyak bawa barang." Gak apa-apa. Saya gak mau kamu kenapa-napa." Alicia mulai lelah jika sikap posesif Franz itu muncul lagi. Franz justru yang sibuk memilih apa saja yang harus Alicia bawa. Mereka terus berkeliling di mall itu untuk membeli sesuatu. Sampai saat mereka tengah berjalan, tiba-tiba ada seseorang yang menghampiri mereka berdua. Dan orang itu langsung memanggil Franz. "Franz!" Panggil orang itu cukup kuat. Alicia dan Franz ketika menoleh dan berhenti berjalan, ia melihat ke belakang. Saat mereka menoleh, terlihat seorang perempuan yang sangat cantik tengah berjalan tergesa ke arah mereka. "Ternyata ini beneran kamu, Franz," ucap perempuan itu. Dia terlihat sangat senang saat bertemu dengan Franz. Sementara Franz langsung terdiam kaku saat melihat perempuan yang kini berdiri di depan dia. Dan secara tiba-tiba perempuan itu langsung memeluk Franz dengan erat. "Aku rindu sekali sama kamu," ucap perempuan itu dengan menangis. Alicia sangat terkejut saat melihat perempuan itu memeluk Franz. Dalam hati dia langsung bertanya-tanya siapa perempuan misterius yang tiba-tiba muncul lalu memeluk Franz dengan mesra. Alicia terdiam menatap Franz yang dipeluk oleh perempuan itu dengan erat. Perempuan itu bahkan menangis di dalam pelukan Franz. Dia memeluk Franz sangat erat. Sementara Franz, dia masih terkejut dan akhirnya terdiam. Dia benar-benar tidak menyangka jika hari ini akan bertemu dengan Jessica. Jessica adalah perempuan di masa lalu dia yang pernah menjadi orang terpenting di hidup Franz. Sudah 3 tahun mereka tidak bertemu, dan kini secara tiba-tiba Jessica muncul lagi di depan dia. 3 tahun lamanya setelah berakhirnya hubungan mereka, dan waktu itu Franz sangat patah hati saat Jessica meninggalkan dia. Franz yang sadar jika dia sedang bersama Alicia, dia pun langsung mendorong Jessica agar melepaskan pelukannya. Tidak pantas mereka berpelukan seperti ini. "Tolong jangan peluk saya sembarangan," kata Franz dengan tegas, wajahnya juga terlihat datar. Jessica menatap Franz dengan mata yang berkaca-kaca. Dia menangis tanpa henti. "Franz, aku senang bisa ketemu sama kamu lagi. Ada banyak hal yang ingin aku katakan ke kamu. Kamu apa kabar?" "Saya baik." "Franz, aku menyesal tentang semua yang terjadi dengan kita dulu. Dan sekarang aku kembali ke sini demi kamu." "Tidak usah bahas yang dulu-dulu lagi. Bagi saya semua itu sudah berlalu dan sudah tidak penting lagi untuk dibahas. Anggap saja itu semua sudah terjadi. Tapi aku masih, jujur, saya tidak mau lagi tahu tentang kamu. Semua itu sudah lama berlalu, dan saya juga sudah lupakan semuanya. Kalau begitu saya permisi dulu." Franz menoleh ke arah Alicia yang terdiam dan berdiri di depan dia. Dia harus menjaga perasaan Alicia. Franz pun menggandeng tangan Alicia dan membawanya pergi dari sana meninggalkan Jessica. Jessica menatap Franz yang pergi menjauh meninggalkan dia. Dia pun langsung mengejar Franz. Dia masih ingin bicara dengan Franz. Jessica langsung memegang tangan Franz dengan cukup kuat. Alicia dan Franz kembali berhenti berjalan dan Franz sangat terkejut melihat Jessica yang masih mengejar dia. "Franz, tolong jangan pergi.
Aku cuma mau bilang jika aku menyesal telah meninggalkan kamu dulu, Franz. Dan aku masih cinta sama kamu. Franz terkejut saat Jessica mengatakan cinta ke dia di depan Alicia. Wajahnya langsung berubah marah. Dia pun langsung menepis tangan Jessica dengan kasar. Sudah saya bilang jika hubungan kita itu sudah selesai. Kamu jangan bicara sembarangan apalagi mengatakan cinta ke saya. Saya ini sudah menikah dan punya istri. Kamu harus hargai perasaan istri saya. Apa? Jadi kamu sudah menikah? Iya, saya sudah menikah. Ini, kenalkan istri saya. Namanya Alisa. Alicia sangat terkejut saat Franz memperkenalkan dia sebagai seorang istri di depan orang lain. Padahal mereka sudah sepakat untuk merahasiakan pernikahan mereka. Ini istri kamu? Iya, dia istri saya. Jadi saya harap setelah ini kamu jangan ganggu saya lagi. Jika tidak, kamu akan dibilang sebagai suami orang. Kita berdua itu sudah selesai dan tidak akan bisa lagi untuk bersama. Saya juga sudah tidak mencintai kamu lagi, Jessica. Semua tentang kita sudah menjadi masa lalu untuk saya. Setelah ini jangan pernah menemui saya lagi. Dan jalani saja hidup masing-masing tanpa mengganggu satu sama lain. Setelah mengatakan itu, Franz kembali mengajak Alicia untuk pergi dari sana. Dia terus berjalan meninggalkan Jessica, bahkan dia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Sementara Jessica, dia langsung terdiam kaku, hatinya terasa sangat sakit saat tahu Franz sudah menikah dan memiliki istri. Jadi Franz sudah memiliki istri. Tidak boleh. Hanya aku yang bisa menjadi istrinya Franz, ucap Jessica. Muncul nih karakter konyol lagi. Jessica pun menangis sejadi-jadinya di mall itu. Dia sampai jadi pusat perhatian orang-orang yang ada di mall itu. Sementara Franz, dia terus berjalan sampai menjauh dan menghilang dari pandangan Jessica. Alicia terlihat bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba seorang perempuan datang dan menghampiri Franz. Perempuan tadi mantan pacar atau dia pacarnya Franz ya? Ucap Alicia di dalam hatinya. Alicia merasa jika Franz mungkin ada hubungan dengan perempuan tadi. Dia dapat melihat perempuan tadi yang menatap Franz dengan penuh damba. Apalagi tadi perempuan itu mengatakan jika dia masih mencintai Franz. Alicia mendongak dan melihat ke arah Franz yang berjalan di depan dia. Dia dapat melihat wajah Franz yang terlihat dipenuhi oleh amarah. Franz mengajak Alicia pergi ke salah satu restoran karena memang mereka ingin makan siang. Franz memilih restoran yang sepi agar tidak ada yang mengganggu mereka. Mereka berdua duduk di salah satu kursi yang ada di restoran itu. Franz menarik nafas dalam dan dia mengembuskannya perlahan. Dia mencoba menenangkan dirinya sejenak setelah bertemu dengan Jessica. Dan kemudian dia melihat ke arah Alicia yang duduk di sebelah dia. Kamu mau pesan apa? Apa saja? Perempuan tadi kayaknya sedih banget pas tahu Franz sudah menikah ya. Apa mereka masih pacaran? Ucap Alicia, dia akhirnya bertanya-tanya sendiri. Dia selama ini tidak memikirkan soal ini sama sekali. Mungkin saja Franz juga punya kekasih di belakang dia karena Franz itu tampan, seorang dokter. Jadi mana mungkin jika tidak ada yang suka sama dia. Bahkan mungkin banyak gadis-gadis yang suka dengan Franz, termasuk juga kakaknya. Mungkin perempuan tadi memang pacarnya Franz. Ini juga sih Alicia kocak, udah tahu tadi 3 tahun berlalu dan Franz sudah menjelaskan tidak ada apa-apa sudah berlalu. Masih aja bilang kayak gitu pacarnya Franz itu mantan. Gendek banget sih sama si Alicia. Oke, kita lanjut. Bukannya merasa sedih, Alicia justru tersenyum lebar saat mengetahui tentang ini. Bagus. Kalau Franz juga punya pacar, jadi gue bisa bersama dengan Argana. Jadi tidak ada yang berselingkuh di sini karena kita sama-sama punya pacar, ucap Alicia. Nah ini nih, nanti akhirnya playing victim deh. Entahlah, emang wanita gitu ya. Gak tahu deng. Kenapa tidak dari dulu saja pacar Franz itu muncul? Jadi gue tidak perlu merasa bersalah, kata Alicia. Sudah saya pesan, sebentar lagi makanannya akan datang. Habis ini kita akan beli jajanan untuk kamu bawa besok ya. Franz benar-benar bersikap seolah tidak terjadi apa-apa tadi. Dan dia juga tidak ada niat untuk menjelaskan apapun tentang Jessica ke Alicia. Mereka akhirnya makan siang bersama dan kemudian lanjut belanja lagi. Mereka berdua pun langsung melupakan kejadian tadi. Alicia dan Franz sudah berada di dalam mobil mereka, sudah selesai berbelanja dan jalan-jalan di mallnya.
Sekarang sudah jam 3 sore dan mereka akan langsung pulang ke rumah. Mereka juga sudah sama-sama lelah karena sedari tadi terus berjalan-jalan. Alicia sedari tadi terus melirik ke arah Franz yang tengah fokus menyetir. Sedari tadi Franz benar-benar tidak membahas tentang perempuan tadi. Padahal Alicia menunggu Franz membahas tentang itu, dan dia akan menanyakan tentang hubungan Franz dengan perempuan itu. Ini gimana sih? Kenapa Franz malah diam dan tidak mengatakan apapun ya? Dia benar-benar gak mau jelasin ke gua nih, ucap Alicia di dalam hatinya lagi. Alicia sangat berharap jika Franz akan mengatakan siapa perempuan tadi ke dia. Jika perempuan itu benar-benar kekasih Franz atau mereka masih saling mencintai, maka Alicia ada kesempatan juga untuk kembali menjalin hubungan dengan Arcana. Dia akan menyuruh Franz untuk kembali dengan perempuan itu. Dengan begini gue gak akan merasa bersalah lagi jika nanti gue kembali bersama Arcana. Dan papa juga akan bisa ancam gue karena Franz juga punya wanita idaman lain. Gak akan bisa ini mungkin aslinya. Tak lama Franz pun mengajak Alicia bicara. Nanti saya akan bantu kamu untuk siapkan semua barang-barang kamu untuk kemah besok. Alicia tampak kecewa karena Franz malah membahas soal dia yang mau berangkat kemah, bukan tentang perempuan tadi. Franz meraih tangan Alicia dan menggenggamnya dengan erat. Di sepanjang jalan dia terus memegang tangan Alicia sambil terus fokus menyetir. Sampai akhirnya mereka pun tiba di rumah. Franz langsung memasukkan mobilnya ke dalam garasi rumahnya. Alicia menghembuskan nafasnya berat saat Franz tidak kunjung cerita tentang wanita itu juga. Dia yang sudah tidak tahan akhirnya memilih untuk bicara duluan. Jadi kamu gak ada niat untuk menceritakan atau membahas tentang perempuan tadi sama aku? Franz yang hendak keluar dari mobil langsung terhenti saat mendengar ucapan Alicia itu. Dia pun langsung menoleh ke arah Alicia. Dari tadi aku nunggu kamu loh untuk cerita atau memberitahu aku tentang perempuan tadi yang tiba-tiba meluk kamu di mall. Franz terdiam sejenak. Dia pikir Alicia tidak peduli dan penjelasan dari dia. Apalagi Jessica juga bukan siapa-siapa lagi untuk Franz. Dia diam karena dia malas untuk membahas orang yang sudah tidak penting seperti Jessica. Jadi kamu mau tahu tentang dia? Iya, tentu saja aku mau tahu. Kamu cemburu? Aku cuma mau tahu siapa perempuan tadi. Franz pun memutuskan untuk cerita dengan Alicia. Perempuan itu tadi namanya Jessica. Dia mantan kekasih saya. Kita dulu pacaran cukup lama, sekitar 2 tahun. Tapi 3 tahun lalu saya dan dia memutuskan untuk berpisah. Waktu itu saya sempat mau melamar dia, tapi dia tidak mau, dengan alasan dia masih mau mengejar karirnya dan pindah ke luar negeri. Dan karena saya tidak mau menjalin hubungan yang tidak jelas bersama dia, akhirnya saya memutuskan untuk berpisah dari dia, karena sudah tidak sejalan dan tidak ada kecocokan lagi. Selama 3 tahun ini kita tidak pernah bertemu lagi. Dan saya juga sudah tidak mau tahu lagi tentang dia. Dulu Franz sangat mencintai Jessica, dan dia sangat patah hati saat Jessica lebih memilih karirnya. Dan Franz yang tidak mau menghalangi Jessica untuk mengejar cita-citanya, makanya dia memilih untuk melepaskan Jessica. Dan waktu itu juga Jessica yang meminta mereka untuk berpisah. Hampir 2 tahun lamanya waktu yang Franz butuhkan sampai dia benar-benar bisa melupakan Jessica. Dan kehadiran Alicia yang bisa menggantikan posisi Jessica di hati Franz. Apalagi saat dia menikah dengan Alicia, semua perasaan dia untuk Jessica benar-benar hilang begitu saja. Bahkan dia tidak pernah ingat lagi tentang Jessica. Tapi dia kelihatannya masih sayang sama kamu. Bahkan tadi dia menangis saat kalian bisa bertemu lagi. Dan dia juga bilang kalau dia masih cinta sama kamu. Saya tidak peduli tentang itu. Dia tidak penting lagi untuk saya. Dia hanya saya anggap sebagai seseorang yang pernah saya kenal dulu. Sekarang semua tentang dia juga sudah saya lupakan. Masa sih kamu udah gak cinta lagi sama dia? 2 tahun loh kalian sama-sama dan putusnya juga hanya karena hal kecil. Bukan karena saling menyakiti atau karena masalah yang besar. Jadi gak mungkin lah kalau lupa begitu saja. Perasaan saya untuk Jessica itu benar-benar sudah menghilang. Dan sekarang hanya kamu yang ada di hati saya. Apa kamu pikir saya akan selingkuhi kamu hanya karena wanita di masa lalu saya kembali muncul lagi?
Perasaan saya tidak segampang itu untuk berubah. Jika saya masih mencintai Jessica, tidak mungkin saya menikahi kamu. Saya pasti akan menunggu dia kembali atau mungkin menyusul dia ke sana. Saya tidak akan pernah mengejar kembali orang yang sudah meninggalkan saya. Saat saya memutuskan untuk menikah dengan kamu, hubungan saya dengan wanita manapun di masa lalu itu sudah benar-benar selesai. Mungkin dulu Jessica sangat istimewa untuk saya, tapi sekarang kamulah yang segala-galanya bagi saya. Pernikahan itu sebuah hubungan yang sakral. Jadi tidak mungkin saya main-main, apalagi dengan mudahnya pindah ke lain hati. Saya tidak akan pernah tergoda dengan wanita manapun, termasuk dengan wanita yang dulu pernah saya cintai. Dan saya harap jika kamu juga begitu, kamu akan selalu menjaga perasaan kamu untuk saya. Kita berdua sudah berjanji di hadapan Tuhan. Janji yang harus ditepati seumur hidup kita. Kenapa lagi-lagi perkataan Franz dan sikap dia membuat gue merasa semakin bersalah sih? Ucap Alicia di dalam hati. Kenapa sangat susah untuk membuat Franz agar tidak terlalu mencintai dia dan tidak berharap dengan pernikahan ini. Setelah mengatakan itu semua, Franz langsung memeluk Alicia dengan sangat erat. Saya mencintai kamu. 1000 wanita sekalipun tidak akan bisa menggantikan kamu di hati saya. Alicia semakin mati kutu saat mendengar ucapan Franz. Pernikahan ini sangat berarti untuk Franz, tapi bagi Alicia pernikahan ini adalah sebuah kesalahan di hidup dia. Malam harinya tepat jam 10 malam, Alicia sedang berada di dalam kamar mandi seorang diri. Dia hanya duduk dan termenung di dalam kamar mandi itu. Dia sengaja berada di sini untuk menghindari dari Franz yang hanya dia bisa sendiri dan berpikir sejenak. Alicia masih memikirkan tentang mantan kekasih Franz yang bernama Jessica tadi. Sial banget sih, kenapa Franz sudah gak cinta sama dia sih? Harusnya dia masih cinta sama mantannya itu, terus mau balikan sama mantannya itu. Padahal gue udah senang banget tadi jika Franz masih cinta sama mantannya. Maka gue juga bisa menjalin hubungan dengan Argana. Atau mungkin gue sama Franz bisa bercerai karena dia lebih memilih mantannya. Kenapa Franz cinta banget sama gue ya? Padahal gue selama ini sudah jadi istri yang menyebalkan untuk dia. Gue udah berkali-kali bikin masalah, tapi dia tetap mau maafin gue. Ayo Alicia, lo harus berpikir bagaimana cara yang bagus agar Franz bisa benci sama lo. Dan kalau Argana kembali, nanti lo gak perlu takut lagi jika dibilang selingkuh. Bentar. Apa gue datangi aja mantan kekasih Franz itu ya? Dan gue suruh dia rebut Franz dari gue karena gue gak cinta sama dia. Gue yakin jika mantan Franz itu masih cinta banget sama Franz dan ingin kembali bersama dengan Franz lagi. Tapi kalau dia malah menemui Franz dan bilang kalau gue ajak dia kerja sama, maka semuanya akan semakin runyam. Dan papa ujung-ujungnya akan tahu apa yang gue lakuin. Tidak ada yang bisa menjamin jika mantan kekasihnya Franz itu bisa diajak kerja sama. Alicia semakin bingung dan frustasi dibuatnya. Dia pun akhirnya membuka handphonenya dan mencoba mencari sosial media milik mantan kekasih Franz itu. Sampai dia ketemu dengan akun Jessica karena ternyata Franz dan mantannya itu masih saling berteman di sosial media. Jessica. Wah, ternyata dia model. Dan dia juga sudah lulusan S2. Gak mungkin sih kalau Franz bisa lupa sama perempuan secantik ini. Oh, ternyata dia belum hapus foto-foto dia sama Franz. Kata Alicia terkejut dan terlihat foto-foto itu diposting beberapa tahun lalu. Me and you. Mereka berdua benar-benar cocok. Mereka berdua kelihatan serasi banget. Tok. Alicia? Kenapa lama sekali? Apa kamu sakit perut? Enggak, aku cuma lagi maskeran aja di dalam. Ucap Alicia berbohong. Semua keperluan kamu untuk kemah besok sudah saya masukkan ke tas. Nanti kamu tinggal tambah saja jika ada yang mau kamu bawa lagi. Kalau begitu saya mau siap-siap dulu untuk pergi kerja. Alicia menganggukkan kepalanya. Franz pun langsung pergi ke walk-in closet untuk berganti baju kerja. Kenapa sih dia harus baik banget sama gue? Buat gue semakin gak tega buat nyakitin dia. Jika begini dia semakin tidak bisa untuk menyakiti Franz.
Tak lama Franz kembali keluar dari ruang walk-in closet. Dia terlihat sudah siap dengan baju kerjanya, kemeja, dan celana berwarna putih. Franz tersenyum saat melihat Alicia yang berbaring di atas ranjang. Dia pun mendekat dan duduk di sebelah Alicia. Saya pergi kerja dulu ya. Ingat, kamu jangan melarikan diri lagi. Jika kamu mau pergi sama teman-teman kamu, izin saja sama saya. Dan jangan tidur malam-malam, karena besok jam 5:30 kamu harus berangkat. Maaf ya, saya nggak bisa antar kamu besok. Tapi saya sudah bilang ke supir untuk antar kamu sampai ke kampus. Alicia hanya menganggukkan kepalanya saat mendengar ucapan Franz itu. Franz menunduk dan mencium dahi Alicia cukup lama. Saat dia hendak mencium bibir Alicia, tiba-tiba terdengar suara bel pintu rumah mereka yang berbunyi. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Ayo kita lihat aja. Mereka berdua pun akhirnya keluar dari kamar. Bel pintu berbunyi, mereka terus berbunyi tanpa henti. Siapa sih, nyebelin banget. Udah datang malam-malam terus gak sabaran lagi. Ceklek. Dia membuka pintu dan saat pintu terbuka terlihat Anissa, kakaknya yang sudah berdiri di depan pintu rumah mereka. Kak Anissa? Franz, untung kamu belum berangkat kerja. Jadi aku bisa nebeng ke rumah sakit sama kamu. Boleh ya? Aku nebeng sama kamu. Kata Anissa. Dia sangat senang saat melihat Franz yang belum berangkat. Memang mobil lo kemana kak? Tanya Alicia. Anissa datang jauh-jauh ke sini hanya demi berangkat bekerja bersama dengan Franz. Mobil aku rusak di dekat sini dan sekarang udah dibawa ke bengkel. Kenapa bisa mobil lo mogok di dekat sini? Jalan ke rumah kita kan jauh dari sini. Kakak habis dari rumah temen. Franz, boleh kan aku nebeng sama kamu? Mau tidak mau Franz pun menganggukkan kepalanya. Sayang, aku berangkat dulu ya. Anissa yang ada di sana terlihat kesal saat melihat kemesraan Alicia dan Franz. Dia langsung membuang pandangannya ke arah lain. Setelah berpamitan pada Alicia, Franz langsung berjalan ke mobilnya lebih dulu. Gua tahu sebenarnya mobil lo nggak rusak kan? Lo sengaja kesini biar pergi bareng sama Franz. Pintar sekali adik aku. Memang iya begitu. Kan kamu sendiri yang suruh kakak untuk rebut suami kamu. Jadi mulai sekarang aku akan berusaha untuk dekat dengan Franz. Aku sebentar lagi pasti bisa rebut Franz dari kamu. Dan kamu bisa bersama dengan Arcana. Itu kan yang kamu mau? Setelah mengatakan itu dengan cepat, Anissa pun pergi dan masuk ke dalam mobil Franz. Tak lama mobil itu melaju dan meninggalkan rumah. Alicia masih berdiri di teras rumah. Dia langsung terdiam saat mendengar ucapan kakaknya tadi. Ya entah kenapa ya, ada sedikit rasa sakit hati tidak rela setelah melihat kakaknya bersama Franz. Apakah nanti Alicia benar-benar rela jika suaminya diambil oleh kakak kandungnya sendiri? Entahlah. Singkatnya, keesokan paginya tepat jam 5:30 pagi Alicia sudah siap dan sudah berangkat menuju ke kampusnya. Dia sudah berada di dalam mobilnya sekarang. Wajah Alicia masih tampak mengantuk karena dia jarang sekali bangun jam segini. Tadi saja jika tidak ada alarm mungkin dia belum bangun. Handphone Alicia yang ada di dalam tasnya berbunyi. Dia pun segera mengambil handphonenya dan terlihat Franz yang menghubungi dia. Halo? Kamu udah berangkat sekarang? Jangan lupa makan roti yang sudah saya siapkan untuk sarapan. Dan juga vitaminnya jangan lupa untuk terus diminum ya. Saya juga sudah cari tahu kalau tempat kamu kemah itu banyak hutannya. Kamu harus hati-hati di sana. Dan jangan pergi sendirian, karena kamu sering lupa. Jadi gak lucu kalau kamu sampai kesasar di hutan, ucap Franz dari sebelah telepon. Alicia memutar bola matanya jengah saat melihat Franz yang sangat cerewet. Dia sudah seperti anak kecil saja yang tengah diomel oleh ibunya. Kamu dengar saya tidak? Iya dengar. Kamu udah berkali-kali ngomong ini. Bahkan dari aku belum berangkat kemarin, aku udah hafal semuanya. Aku harus tidur pakai selimut. Kalau ke kamar mandi harus ditemenin. Jangan sampai telat makan, nanti mah aku kambuh. Dan lain-lain aku udah inget itu semua. Aku ini bukan anak kecil, sudah bisa mengurus diri aku sendiri. Dan aku juga sudah tahu mana yang baik atau yang tidak, ucap Alicia. Dia pusing jika terus mendengar ocehan Franz. Ya saya mah hanya mengingatkan saja. Saya tidak mau kamu kenapa-napa. Apalagi nanti kalau sampai di tempat kemah saya, tidak bisa menghubungi kamu karena di sana tidak ada sinyal. Makanya sekarang baru saya hubungi kamu. Ya udah, kalau gitu kamu hati-hati ya. Sampai ketemu 3 hari lagi.
Cerewet banget sih Franz, ucap Alicia kesal. Alicia yang pusing karena Franz terlalu bawel, dia pun mengganti nama kontak Franz menjadi si bawel di handphonenya. Nama ini cocok buat Franz. Selain mengganti nama Franz, Alicia juga melihat nomor asing yang dia kira Arkana kemarin. Ternyata nomor gue masih diblokir. Alicia memegang kalung yang tengah dia pakai. Kalung berbandul cincin itu adalah kalung pemberian Arkana. Kalung ini tidak pernah dia lepaskan. Ini hadiah ulang tahun yang Arkana berikan untuk dia. Aku akan selalu tunggu kamu. Aku yakin kamu pasti masih cinta sama aku. Akhir-akhir ini Alicia rasanya sangat merindukan Arkana. Dia sangat rindu mendengar suara Arkana. 1 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk dia menunggu sampai Arkana pulang. Tak lama Alicia pun sampai di kampusnya. Dia sampai tepat di jam 6 pagi. Kita sudah sampai, Nyonya. Alicia menganggukkan kepalanya dan dia pun segera menggendong tasnya dan turun dari mobil. Dia berjalan masuk ke gerbang dan terlihat sudah banyak teman-temannya yang sudah datang. Alicia pun langsung menoleh dan terlihat sakti seniornya yang datang memanggil dia. Wajah Alicia terlihat malas ketika melihat kedatangan Sakti. Aku punya sesuatu untuk kamu. Ini buat kamu, kata Sakti dengan memberikan 2 sarung tangan untuk Alicia. Di sana dingin sekali karena kita ada di daerah pegunungan, dan aku yakin kamu pasti nggak bawa sarung tangan. Makanya aku belikan ini untuk kamu. Ini bisa kamu pakai pas malam hari. Alicia tersenyum tipis saat mendengar ucapan Sakti. Dengan terpaksa dia pun menerima sarung tangan itu. Makasih Alicia. Aku boleh tidak minta kontak kamu? Ya biar lebih mudah saja buat aku hubungi kamu. Baru saja Alicia mau menjawab ucapan Sakti itu, tiba-tiba 3 orang perempuan datang mendekati arah mereka. 3 perempuan itu adalah senior Alicia juga. Mereka itu adalah Karina dan teman mereka juga termasuk dalam anggota BIM kampus ini. Karina, dia sudah terkenal jika dia sangat menyukai Sakti selama ini, dan dia terus mengejar-ngejar Sakti. Karena menatap Alicia dengan sinis, dia tidak suka saat melihat Sakti mendekati Alicia. Alicia tidak peduli dengan tatapan Karina itu. Dia tidak takut sama sekali. Sakti, dosen udah manggil kamu karena katanya kita mau berangkat sebentar lagi. Oh, aku duluan ya. Nanti aku pilihkan kursi kamu di bis. Makasih udah mau terima sarung tangannya, kata Sakti. Dan setelah itu Sakti pun pergi dari sana. Dia sangat bahagia karena Alicia yang mau menerima sarung tangan dari dia. Setelah Sakti pergi, karena sudah menatap Alicia dengan sinis. Lo ini lama-lama gue lihat semakin ngelunjak aja sih. Berapa kali gue bilang untuk jangan dekat-dekat dengan sama Sakti. Sorry ya, gue gak pernah deketin dia, tapi dia yang selalu deketin gue. Jadi lo gak bisa marah sama gue. Gue ini cantik, jadi wajar kalau banyak orang yang deketin. Dan kalau Kak Sakti gak mau deket sama lo, itu artinya lo kurang cantik. Ya jadi terima nasib aja, jangan malah nyalain gue, ucap Alicia dengan tersenyum mengejek. Setelah itu Alicia pun langsung pergi dari sana. Dia malas meladeni Karina dan gengnya yang tidak penting itu. Awas lo, gue bakalan bikin perhitungan sama lo, ucap Karina geram. Di tempat kemah nanti Karina sudah punya rencana bagus agar dia bisa membuat Alicia celaka. Karina tidak akan pernah terima jika ada orang lain yang mengambil perhatian Sakti dari dia. Karina akan menjadikan Alicia sebagai musuhnya. Sementara Alicia, dia terus berjalan menjauh dari Karina. Enak saja marah-marah sama gua. Orang Sakti yang deketin gua. Dasar nenek lampir, kata Alicia mengatai Karina. Di kampus ini banyak sekali yang tidak menyukai Karina dan geng-gengnya itu, karena mereka itu sok berkuasa di kampus ini. Alicia terus berjalan sampai dia bertemu dengan teman-temannya. Cici dan Tiara sudah datang lebih dulu. Alicia, gue baru mau telepon lo. Gue pikir lo bakalan datang telat atau lupa kalau hari ini ada kemah. Ya enggak lah, gue udah datang dari tadi. Cuma tadi lagi dicegat sama nenek lampir. Dia nyuruh gue buat jangan dekat-dekat Sakti lagi. Ya padahal kan selama ini Sakti yang deketin gue. Oh, jadi dia marahin lo. Dia pikir mentang-mentang dia senior kita takut kali sama dia. Lagian kasih banget dia ya. Udah tahu Kak Sakti gak suka sama dia, tapi dia selalu merasa jika Kak Sakti itu milik dia. Gua kasihan sih lihat dia yang cinta sendirian. Kalau gue jadi dia bakal malu banget tahu.
Karina belum tahu saja jika Alicia itu tidak akan mudah untuk dibully atau disakiti oleh orang lain karena dia akan selalu melawan dan menghajar siapa saja yang mencari masalah dengan dia. Ya iyalah, suaminya aja dilawan, dikerjain. Apalagi kayak gini Karina. Tapi kayaknya Kak Sakti beneran suka sama lo deh. Lihat dari dia ngelirik ke sini terus, dia nggak mungkin juga jika dia nggak suka terus kasih perhatian ke lo sampai kayak gini. Ucap Tiara. Mereka bertiga langsung melihat ke arah Sakti yang tengah berdiri tidak jauh dari mereka. Dan benar saja Sakti tengah melihat ke arah Alicia. Alicia mengangkat bahunya acuh. Dia sama sekali tidak peduli dengan siapapun orang yang menyukai dia karena hatinya sudah milik Arcana sepenuhnya. Bahkan Franz suaminya saja tidak bisa menggantikan Arcana di hati Alicia, apalagi Sakti. Lah biarin aja lah, gua gak peduli. Cici dan Tiara sudah tidak heran lagi jika dari dulu memang banyak sekali pria yang menyukai Alicia. Alicia mengeluarkan handphonenya dari dalam tasnya. Oh ya, Tiara, gue mau minta tolong sama lo. Mereka pun berhenti untuk membahas soal Sakti. Salah ini, biarlah. Tolong lo tanya ke Elang, apa ini beneran nomor Arcana? Gue yakin ini Arcana karena dia bilang I miss you sama gue. Tapi belum sempat gue balas, malah nomor gue diblokir. Jadi gue gak bisa tanya lebih lanjut apakah dia Arcana atau bukan. Jadi Arcana hubungi lo lagi? Mungkin. Ya makanya gue mau pastiin ini nomor Arcana atau bukan. Elang pasti tahu nomor barunya Arcana. Ya udah biar gue tanya nanti sama Elang. Tiara pun segera mengirim nomor itu ke Elang dan menanyakan apakah itu nomor Arcana atau bukan. Oh ya Alicia, malam kemarin gue baru pulang dari klub malam sama Elang. Dan gue samar-samar kayak lihat lo ada di jembatan. Lo lagi duduk di kap mobil sama cowok. Dek. Alicia sangat terkejut saat mendengar ucapan Tiara itu. Wajahnya langsung terlihat sedikit pucat karena panik. Dia tidak menyangka jika Tiara akan melihat dia yang sedang bersama Franz. Malam itu dia hanya peduli pada Franz sehingga tidak peduli jika mereka sedang di pinggir jalan dan siapapun mungkin saja akan lewat di sana. Kini Tiara dan Cici langsung melihat ke arah Alicia. Itu kira-kira jam 12 malam lebih deh. Lo pergi sama siapa Alicia? Semenjak Arcana pergi, setahu mereka Alicia tidak pernah lagi dekat dengan pria manapun. Enggak, gue gak pergi kemana-mana. Kalian kan tahu gue baru saja bertengkar sama bokap gue. Dan sekarang gue lagi dihukum gak boleh keluar malam lagi sama bokap gue. Lo salah lihat lagi. Iya, gue memang sedikit mabuk sih malam itu. Tapi apa iya gue salah orang ya? Yang gue lihat itu lo sama cowok itu duduk dekat banget. Bahkan lo usah bahu cowok itu. Gue emang kurang jelas sih lihat muka lo karena suasananya juga sedikit gelap. Lo pasti salah lihat. Malam kemarin gue gak pergi kemana-mana kok. Gue dikurung sama bokap gue di dalam kamar. Mungkin yang lo lihat itu kakak gue kali. Karena malam itu kakak gue emang lagi pergi sama pacarnya. Iya mungkin aja lo salah lihat. Namanya juga lagi mabuk. Kata Cici dia ikut percaya jika itu adalah Anissa. Iya mungkin gue salah lihat. Itu kakak lo kayaknya deh. Malam itu kakak gue memang pergi ke pesta sama pacarnya. Wah, jadi sekarang Kak Anissa sudah punya pacar? Alisa hanya menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan Cici. Dan pacar kakak lo kayaknya ganteng banget deh. Gua masih bisa ingat sedikit muka pacarnya yang kelihatan putih, tinggi, ganteng lah pokoknya. Tiara dan Cici malah bergosip tentang mukanya Franz. Mereka pasti akan terpesona saat melihat Franz yang memang sangat tampan. Sementara Alicia dia sudah sangat lega karena teman-temannya akhirnya percaya jika itu bukan dia. Setelah ini kayaknya gue harus lebih hati-hati lagi jika keluar dengan Franz. Karena semua teman-teman gue tahu suka berkeliaran semana-mana. Belum lagi teman-teman Arcana yang banyak itu. Jangan sampai mereka tahu tentang Franz. Setelah ini Alicia tidak mau lagi jika diajak pergi berdua dengan Franz. Dan tak lama mereka semua pun disuruh masuk ke dalam bis karena sebentar lagi mereka akan berangkat ke tempat perkemahan mereka. Alicia sudah berada di dalam bis, dia duduk berdua dengan Tiara sementara Cici duduk di kursi yang di sebelah mereka berdua. Alicia menatap keluar jendela bis menikmati pemandangan di luar jendela. Alicia, Elang sudah balas pesan gue. Apa kata dia? Apa?
Dia bilang kalau itu memang nomornya Arkana. Dek. Jadi benar-benar Arkana yang hubungi gua. Ucap Alicia. Dia merasa sangat bahagia. Mata Alicia terlihat berkaca-kaca saat tahu jika memang Arkana yang bilang rindu dengan dia. Itu artinya Arkana juga rindu sama gua. Dia belum lupain gua. Bentar, Mas Nara seruput dulu. Alhamdulillah. Tiara ikut senang saat melihat Alicia yang tampak sangat bahagia. Gua kan udah bilang kalau Arkana pasti juga masih cinta sama lo. Gak mungkin dia lupain lo gitu aja. Gua udah gak sabar nunggu dia sampai kembali ke sini. Tapi gimana sama bokap lo? Ya mungkin gue akan jalanin hubungan bersama Arkana diam-diam dulu, sampai nanti gue berhasil mendapatkan restu dari bokap gue. Gue udah gak sabar nunggu Arkana kembali ke sini lagi. Setelah tahu jika kemarin itu benar-benar Arkana, Alicia tampak semakin ceria dan semakin semangat hari ini. Tinggal 3 hari lagi dia akan bisa bertemu dengan Arkana, satu-satunya pria yang sangat dia cintai. Tak lama handphone Alicia yang ada di tasnya pun berbunyi, membuat dia dan Tiara langsung melihat ke arah handphonenya. Bawel? Siapa Bawel? Ini kakak gua. Ya lo tau lah, gua sering berantem sama dia. Makanya gua ganti nama dia jadi Bawel. Tiara pun menganggukkan kepalanya. Dia tahu jika selama ini Alicia memang sering bertengkar dengan kakaknya. Alicia memilih untuk tidak mengangkat telepon dari Franz. Dia tidak mau membuat Tiara semakin curiga. Mereka pun akhirnya kembali menikmati perjalanan mereka. Setelah kurang lebih 4 jam di perjalanan, akhirnya mereka sampai di tempat perkemahan mereka. Tepat di jam 10 pagi mereka sampai di sana. Alicia dan teman-temannya langsung turun dari bis. Mereka harus mendaki sebelum benar-benar sampai di lokasi perkemahan mereka. Mereka berjalan kaki sekitar 30 menit sampai akhirnya mereka benar-benar tiba di lokasi. Tempat kemah mereka letaknya dekat dengan perumahan warga yang juga tinggal di daerah pegunungan itu. Wah, gila, capek banget, gue jarang sekali jalan kaki kayak gini. Ini minum. Kamu pasti capek banget, ucap Sakti. Alicia terkejut saat Sakti datang dan memberikan dia minum. Dia ingin menolak tapi tidak enak. Akhirnya dia pun menerima minum yang Sakti berikan itu. Makasih kak. Sakti menganggukkan kepalanya dengan tersenyum. Beberapa orang langsung melihat ke arah Sakti yang terus mendekati Alicia. Mereka berdua sudah menjadi bahan gosip di kampus. Karena yang juga ada di sana, dia terus menatap Alicia dengan sinis. Dia benar-benar akan balas dendam dengan Alicia nanti. Dia tidak terima melihat Sakti yang mendekati Alicia. Gua akan buat Alicia celaka di dalam hutan ini. Salah dia sok cantik dan masih deketin Sakti, padahal gue sudah ngingetin dia, kata Karina dalam hatinya. Karina benar-benar punya niat jahat pada Alicia. Sementara Alicia dia minum dengan santainya bersama teman-temannya Sakti. Sakti pun udah pergi sibuk menyiapkan semuanya. Mereka semua disuruh memasang tenda sendiri. Alicia, Cici dan Tiara mereka berada di satu tenda yang sama. Ini tempat apa ya? Posko kesehatan kah? Ucap Cici dengan menunjuk ke arah tenda yang sudah terpasang di depan mereka. Tenda itu cukup besar dan berwarna putih. Ya mungkin buat anak-anak PMR. Ya masa sih sampai ada tenda besar kayak gitu? Cici yang memang sangat ingin tahu dengan apapun yang terjadi, dia pun langsung mendekat ke arah tenda putih itu dan bertanya untuk apa adanya tenda kesehatan itu. Sementara Alicia dan Tiara mereka berdua memilih untuk duduk dan beristirahat sejenak sebelum mulai membangun tenda. Gila, pemandangannya bagus banget di sini. Sejuk banget juga rasanya, ucap Cici. Alicia ikut memperhatikan pemandangan di sekitar mereka yang memang dipenuhi oleh pegunungan dan juga banyak pepohonan seperti hutan. Jadi membuat suasana menjadi sejuk. Dia bisa sedikit menenangkan dirinya di tempat ini. Tak lama Cici kembali lagi menghampiri mereka berdua. Katanya nanti ada dokter dari salah satu rumah sakit yang akan datang ke sini. Dan mereka juga ikut kegiatan sosial ini untuk memeriksa warga desa yang sedang sakit. Karena di sini susah sekali untuk pergi ke rumah sakit. Kampus kita kerjasama dengan rumah sakit itu. Kayaknya akan ada dokter muda yang datang ke sini. Gue jadi gak sabar mau ketemu sama dokter-dokter ganteng itu, kata Cici dengan hebohnya.
Alicia dan Tiara hanya menggelengkan kepalanya saat mendengarkan ucapan Cici itu. Setelah itu mereka langsung disuruh membangun tenda dan Sakti membantu Alicia dan teman-temannya untuk membangun tenda, membuat pekerjaan mereka menjadi sedikit ringan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.